Turnamen sepak bola BFC Cup ke-9 resmi dimulai pada Minggu 10 September 2023 di lapangan Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Camat Kota Barat Abdul Karim Panu dan dihadiri anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang juga sponsor utama Erwin Ismail, beserta Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo Erman Lacengke. Ketua Panitia Syamsul Bahri Daud dalam laporannya mengatakan, turnamen ini merupakan kegiatan rutin kelompok pemuda Buladu yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. BFC Cup yang ke-9 tahun 2023. Yang pertama kami melaporkan kegiatan ini Bapak Camat, Bapak Erwin, Bu Lurah, bahwa kegiatan ini kami laksanakan berdasarkan rapat daripada pengurus BFC dalam rangka pelaksanaan atau memeriahkan hari ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia yang ke-78, sehingga dan agenda ini kami laksanakan setiap tahunnya karena pelaksanaannya sudah yang ke-9 ini, Pak Camat. Yang pertama kami menyiapkan sumber dana anggaran yang disponsori oleh Bapak Erwin Ismail sebesar 25 juta rupiah untuk total bonus yang akan kami serahkan pada kejuaraan ini. Kemudian yang berikut, pelaksanaan kegiatan ini alhamdulillah sesuai rencana yang kami laksanakan. Kami rencanakan pelaksanaannya dimulai tanggal 10 dan akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2023 pada saat sampai pelaksanaan grand final dari pelaksanaan kegiatan ini. Dan peserta turnamen ini berjumlah 16 tim atau 16 klub yang berada di Kota Gorontalo, klub-klub yang berasal dari Kota Gorontalo. Dan alhamdulillah untuk Kecamatan Kota Barat itu ada 5 klub yang akan 6 klub dari 16 tim atau 16 klub. Untuk Kota Barat alhamdulillah 16 klub berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian yang berikut, ucapan terima kasih kami sampaikan pada pihak pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah Kota Gorontalo dalam mendukung pelaksanaan ini. Pada Ibu Lurah, Pak Camat, alhamdulillah kami didukung penuh oleh Ibu Lurah selaku pimpinan yang ada di kelurahan ini dalam pelaksanaan kegiatan. Semua aktivitas pelaksanaan panitia ini berdasarkan dukungan dan koordinasi dengan pihak pemerintah Kelurahan Buladu dan Kecamatan Kota Barat. Sementara itu, Erwin Ismail dalam sambutannya mengatakan, BFC Cup yang diikuti oleh 16 klub sepak bola tersebut merupakan yang kesekian kalinya disponsorinya sebagai dukungan pesepak bolaan di Kota Gorontalo. Puji syukur saya masih bisa berpartisipasi lagi karena ini Pak Camat sebagai aspirasi untuk teman-teman ini, Temudo, Panika, orang kalau main bola ini saya perhatikan sampai ujung dunia mana orang itu. Di kota tidak pernah ada sepak bola seperti itu. Jadi ini bagian dari aspirasi karena kami hari ini masih alhamdulillah masih disebut sebagai anggota DPRD Provinsi. Ini bagian aspirasi dari anak-anak muda yang pecinta sepak bola, dan alhamdulillah teman-teman dari BFC dan seluruh masyarakat di Kelurahan Buladu ini sangat menantikan event dari BFC Cup 9 XCI. Ada kekhawatiran teman-teman, saya juga Pak Camat kadang Sabtu Minggu itu main bolanya di sini juga. Orang bilang Pak Erwin coba pakai otomotif, tidak balik bola. Nah hari ini saya tepis itu masih ada saya. Kenapa? Orang tetap suka sepak bola, cinta dengan sepak bola, dan insya Allah acaranya kita doakan sama-sama untuk berjalan sukses, tidak ada halangan. Teman-teman bisa bermain lebih sportif, dan ini sudah menjadi agenda tahunan BFC Cup
8 tahun kemarin itu saya juga, alhamdulillah saya juga, tapi kemarin saya keluar. Nah ini mereka bilang kalau boleh antar klub supaya lebih ramai. Dan jadi semua permintaan dari panitia tidak ada satupun yang saya tolak. Saya cuma balas oke. Akhirnya hari ini bisa jadi. Sebetulnya saya minta maaf, ini rencananya sudah di bulan Agustus, cuma karena saya kesibukan, karena teman-teman mau mesti ada saya kalau bukan, saya bilang buka saja, nanti saya keluar tenda sana kalau nonton bola, saya tidak suka di atas begini kalau nonton bola. Teman-teman yang pemain juga tahu saya kalau nonton bola pasti di mana seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini saya menyempatkan waktu dan kita semua bisa berkumpul pada sore hari ini. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih yang terakhir kepada istri saya, karena dia hari ini pengen ikut, dia bilang mana sih yang main bola, saya mau lihat. Insya Allah saya akan memantau pertandingan ini, dan kemarin sudah bicara sama panitia pemain terbaik biar saya yang pilih katanya, karena ada hadiah sendiri. Jadi permainan yang bagus, main fair play, yang penting orang semua bisa silaturahmi terus. Sepak bola di Kota Gorontalo tidak mati, dan insya Allah bisa memberi manfaat kepada seluruh UMKM, para pedagang-pedagang yang ada di sekitaran lapangan di Kelurahan Belagu. Lebih lanjut lagi, Camat Kota Barat saat membuka acara berharap Open turnamen ini bisa berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pihak panitia. Kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Insya Allah pertandingan turnamen BFC Cup 9 ini insya Allah akan berjalan dengan sesuai harapan kita semua. Salawat dan salam tetap kita curahkan pada junjungan kita dari Rasulullah SAW Nabi akhir zaman. Insya Allah berkat rahmatnya sampai pada kita sekalian. Bapak dan Ibu, terutama para pemain yang kami hormati, sebelum membuka acara ini, kami selaku pemerintah kecamatan pertama-tama mengucapkan ucapan terima kasih pada sponsor Pak Erwin Ismail yang turut sama-sama dengan kita, alhamdulillah, Pak Haji Herman Acengke dan juga Pak Samsul Bahri, bahwa pelaksanaan kegiatan ini yakni menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kenapa dibuat di bulan September? Memang perencanaannya di bulan Agustus kemarin, dan hingga sampai makan waktu sekitar 3 minggu Bung Samsul ya. Iya, dan itu kami saksikan benar. Jadi oleh karena itu jangan sampai bahwa Pak Camat sudah selesai 17 Agustus, kenapa masih di bulan itu? Nah, ini kami jelaskan seperti itu, bahwa pelaksanaan kegiatan ini diawali dari kegiatan 17-an dan realisasi pelaksanaan untuk kegiatan ini di bulan September. Oleh karena itu kami menitipkan ada beberapa hal. Yang pertama, untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Tanpa keamanan dan ketertiban, pelaksanaan kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, kami mohonkan kepada supporter, terutama ini supporter ini yang perlu untuk diingatkan, jangan memanasi-manasi para pemain. Berlakulah seperti kita mengedepankan sportivitas dalam teknik-teknik permainan. Tolong jaga kebersamaan kita, jaga kekeluargaan kita di dalam bermain sepak bola, ya. Jadi tunjukkan teknik-teknik yang baik dan sambil memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, seraya melapaskan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Turnamen BFC Cup yang ke-9 pada hari ini kami buka dengan resmi. Adapun Open turnamen ini diawali dengan pertandingan antara Abdul Baim FC dan Garuda Mas yang berakhir dengan skor imbang 0-0.
bagian kesebelasan bola keluarkan pertandingan dan hanya mengakibatkan yaitu lemparan ke dalam untuk para pemain Garuda Mas. Kita saksikan kembali para pemain dari yaitu Garuda Mas dan kesebelasan nomor 28 Rian Panto masih di pertemuannya umpan jauh ke lebar diterima oleh Pengki dari sektor kiri. Kembali Garuda Mas nomor 28 kembalikan kepada Pengki, umpan ke depan terjadi perebutan di sana, masih serangan balik untuk para pemain dari Garuda Mas. Fardan kali ini ke atas lagi, serangan balik untuk para pemain dari Abdul Baim, masih bola di kaki Fikri dan lempar batas sudah arahkan dia tinggi datanya bola, namun keputusan wasit lagi salah satu pemain dari Abdul Baim sudah berdiri pada posisi offside. Udara saya gantikan kembali, masih Garuda Mas dengan bola di kaki Noval, berdepankan dia ketengahkan di sana Firman, masih Firman satu kerja sama Polis, berdepankan dia masih para pemain dari Abdul Baim, Pandi Kamah Fikri melempar pada Udo, kita tinggal masih Mustafa dari satu sudah dilepaskan namun kembali mampu diblok oleh barisan belakang dari Garuda Mas masih sama Firman pada yang Fanto. Ya, kembali kita saksikan para pemain dari Garuda Mas sudah akan kabur ke atas lagi, bola di kaki Isan tadi dari Abdul Baik MC mencoba serangan, mencoba kembali masih bisa membawa bola, dia ketengahkan satu kerjasama Fikri aja, satu umpan terpasang di sana Antolaya, namun kembali penjaga gawang terlepas dari Suwanto Tuadi. Begitu cepat keluar dari sana, satu penempatan bola yang sangat baik dilakukan oleh penjaga gawang yaitu Triswanto. Selamatlah, sudah ada jantung pertahanan dari kesebelasan Garuda Mas Beliau. Skor masih imbang 0-0, masih Abdul Baim. Barisan pertahanan belakang ketengahkan dia masih mempermainkan bola di daerah jantung pertahanan. Barisan belakang dari Abdul Baim MC berikan tekanan kepada para pemain dari Garuda Mas, masih sana Firman, terjadi perebutan bola kembali dikuasai masih dari Abdul Baim FC. Fikri aja ke depan ke dia, kita nantikan perebutan bola terjadi. Ian Panto mencoba melewati 1, 2, 3 pemain, umpan jauh melebar dari sektor kan nomor 17 masih sudah dilepaskan. Apa yang terjadi kali ini balik untuk para pemain dari Garuda Mas di sana Fikri dapat dicuri oleh Isa dari masih Isa, putar dimasukkan jantung pertahanan, kembali mampu dibaca oleh yaitu Arif Paneo, gagal peluang emas untuk Abdul Baim. Kita sedang masih di sana Fikri dari sektor dengan gelandang kali ini mencoba menyusun serangan, umpan melebar pada Isan, ketengahkan lagi-lagi masih Fikri aja kepada Udo, undang kati Udo dibayar oleh Polis. Para pemain dari Garuda Mas beliau buruan cermat, umpan yang dituju kali ini bola di kaki Iki Ngabito, ketengahkan masih Arif Faladang di tengah tingkat terjadi berputar kembali bola di kosel Ahmed sudah akan pada Arif. Kita saksikan bersama lagi-lagi tanda serangan balik untuk Garuda Mas beliau bola di kaki Polis terjatuh kali ini, lagi-lagi pelanggaran. Kita nantikan masih para pemain dari Abdul Baim FC di sana. Udo sudah angkat dia depan dapur, mampu dihalau oleh Frankie, kembali perebutan bola terjadi di sana untuk Darmatan masih Polis ke depan ke dia Firman 7 dapur, bola kembali dikaki oleh para pemain dari Abdul Baim FC di sana. Udo ketengahkan masih Arif, masih para pemain dari Garuda Mas beliau bola di kaki Noval, melempar pada Polis di kanan. Kita nantikan Polis, umpan angkat dia di sana dan dia tuju namun nampaknya kembali penjaga gawang yaitu Sunario begitu cepat keluar dari sarangnya untuk bisa menyelamatkan bola kali ini. Bola di kaki Isa dari Abdul Baim, umpan di pada dia itu Arif Alada, coba dibayang oleh Frankie, masih Arif putar umpan terusan di sana. Apa yang terjadi, sebuah pelanggaran di sektor daerah jantung pertahanan dari kesebelasan
Garuda Mas hanya mengakibatkan yaitu tendang bebas untuk Garuda Mas Villarreal. Kita nantikan masih Arif Falada, nampaknya Arif Padeo terjadi perebutan. Bola kembali dikuasai oleh para pemain dari Abdul Baim. Bola di kaki yaitu Udo, masih Udo kedepankan dia, namun kurang cermat dapat dikuasai dengan baik itu Arif. Gelandang dari Garuda Mas mencoba berikan tekanan. Di sana ada Dandi, nampaknya dia melihat posisi temannya sudah akan langsung gawang, nampaknya masih melebar 1 cm di atas Mister gawang saja. Triswanto sudah akan dia tinggi datanya menjuru. Di sana ada Ahmed, kurang cermat, kembali bola dikuasai oleh Fikri dari Abdul Baim. Kembali mampu dibaca dengan baik oleh Ian Panto, gelandang dari Garuda Mas mencoba berikan tekanan, sudah akan dia melebar pada Mulis. Bek kanan kali ini datang membantu di sana Dandi, lagi-lagi Mulis. Kita saksikan para pemain dari Garuda Mas mencoba menyusun serangan dari sektor tengah, namun mampu dipatahkan oleh di sana yaitu Udo. Terjatuh kali ini sebuah pelanggaran terjadi dan mengakibatkan yaitu tendangan bebas untuk kesebelasan Abdul Baim FC. Dipatahkan tengah jalan yaitu Nopal, sudah akan Nopal ke depan. Di sana Ahmed coba dibayang oleh satu nomor, nampaknya masih lagi-lagi Ahmed sudah lebih awal terperangkap dalam posisi offside. Saudara-saudara, skor juga masih imbang 0-0. Dihentikan kembali bola di kaki Arif Falada. Abdul Baim mencoba berikan tekanan, 1 umpan terobosan di sana. Tadi 1 umpan terobosan berbahaya, sudah 1 umpan berani tendangan langsung, namun kembali mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang yaitu Sunario. Saudara-saudara, kembali skor juga masih tetap imbang 0-0. Pelanggaran terjadi ia dilakukan oleh para pemain dari Garuda Mas Milenial untuk bisa melanjutkan jalannya pertandingan di sisa waktu di babak yang pertama. Ia namanya nomor 17 yaitu kapten kesebelasan Andolaya sudah berusaha bangkit untuk bisa melanjutkan pertandingan, dan terjadilah kembali tendangan bebas untuk para pemain dari Abdul Baim FC yang akan dilakukan oleh di sana Fikri. Masih Fikri terang-terang saja dia melihat posisi temannya kepada siapa bola akan datang di sana yaitu ada Ando dan juga Fadika Mas sudah akan angkat depan. 1 kebun terjadi sana, perebutan terjadi, namun nampaknya lagi-lagi tidak saksikan offside dan hanya mengakibatkan terjadi kembali tendangan bebas untuk para pemain Garuda Mas Villarreal. Triswanto Tuadi sudah angkat dia tinggal hanya menuju pada Abed, namun kembali mampu dihalau oleh Iki Ngabito. Kembali kemudian terjadi sana, perebutan terjadi, bola kembali dikuasai oleh Arif. Sudah arahkan Arif, nomor putih bang 1 umpan terobosan, 1, 2, 3 pemain dari Garuda Mas Villarreal yang sudah berdiri pada posisi offside. Kita nantikan masih tetap bebas. Sudah akan Udo kali ini terjatuh. Pelanggaran terjadi tetap bebas masih Fikri. Coba dari Arif terjadi perebutan. Untuk dalam perebutan di sana yaitu sebuah pelanggaran terjadi. Ia dilakukan oleh Arif. Tendang bebas sudah akan Ando. Dari situ dengan Ando umpan pada yaitu Arif, namun kurang cermat. Serangan balik kembali untuk Pak Robert dari Garuda Mas. Bola di kaki boleh sudah umpan angkat depan di sana Abed. Lagi-lagi Ian Panto ke depan pada Abed. Bola kembali dikuasai oleh para pemain dari Abdul Baim. Fikri, masih Fikri, perebutan terjadi. Kita nantikan coba dengan Abed, masih berusaha Fikri. Kita nantikan bersama coba melewati 1, 2, 3 pemain terjatuh.
kepada sepak akan dilakukan di sana, yaitu ada Ando dan juga Fadika Mas sudah akan angkat depan. Satu kontrol terjadi sana, perebutan terjadi, namun tampaknya lagi-lagi tidak saksikan offside dan hanya mengakibatkan terjadi kembali tendang bebas untuk para pemain Garuda Mas Milenial. Triswanto Tuadi sudah angkat dia, tinggal hanya di depan Abed, namun kembali mampu dihalau oleh Iki Ngabito. Kembali kontrol terjadi sana, perebutan terjadi, bola kembali dikuasai oleh Arif. Sudah arahkan Arif, nomor putih bang 1 umpan terobosan 1 2 3 pemain dari Garuda Mas Milenial yang sudah berdiri pada posisi offside. Kita nantikan masih tendang bebas. Sudah akan untuk kali ini terjatuh. Pelanggaran terjadi tendang bebas masih Fikri. Coba dengan Arif terjadi perebutan. Untuk dalam perebutan di sana, yaitu sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Arif. Tendang bebas sudah akan Ando. Dari situ dengan Ando umpan pada yaitu Arif, namun kurang cermat. Serangan balik kembali untuk Pak Robert dari Garuda Mas, bola di kaki boleh, sudah umpan angkat depan di sana Abed. Lagi-lagi Ian pantau ke depan pada Abed. Bola kembali dikuasai oleh para pemain dari Abdul Baim Fikri. Masih Fikri, perebutan terjadi. Kita nantikan coba dengan Abed. Masih berusaha Fikri, kita nantikan bersama. Coba berlewati 1 2 3 pemain terjatuh. Satu duet antara Arif. Kali ini serangan balik untuk para pemain Abdul Baim sektor kiri, masih berhenti dan masuk dari jatuh pertahanan masih di sana, yaitu penuh tendangan, namun kembali dapat dipatahkan. Lagi-lagi Ando kali ini yang sudah lebih awal berdiri pada posisi offside. Saudara sudah berantem kali ini, kita sekarang masih skor juga imbang kacamata atau 0-0. Mampukah dari yaitu Garuda Mas Milenial akan menciptakan golnya, ataukah sebaliknya dari Abdul Baim yang akan menciptakan golnya di babak pertama? Kita akan saksikan bersama lagi-lagi pertandingan di babak pertama, di mana menit-menit awal terjadi adu jual beli serangan baik dari Abdul Baim maupun Garuda Mas Milenial. Namun belum mampu merubah skor, masih tetap bertahan imbang 0-0. Kita nantikan masih kembali bola keluar dalam pertandingan. Apa yang terjadi? Dampaknya sebuah pelanggaran hanya mengakibatkan tendang bebas untuk para pemain dari Garuda Mas, yaitu Arif. Masih Arif tenang saja dia melihat Mustafa di sana, ada Rifail Koro dan juga Firman, ada Abed datang bantu sana, yaitu Ian pantau ke atas lagi. Serangan balik yang dilakukan, namun sebuah keputusan wasit pelanggaran terjadi terhadap yaitu Ando Laya, kapten kesebelasan dari Abdul Baim, melahirkan tendang bebas untuk para pemain dari Abdul Baim FC. Sudah akan Arif kembalikan dia di sana, Udo sektor kiri, umpan terobosan. Apa yang terjadi? Namun penjaga gawang, satu perempatan bola yang sangat melakukan penjaga, yaitu Triswanto Tuadi. Selamatlah sudah darah jantung pertahanan dari kesebelasan yaitu Garuda Mas Milenial. Kita nantikan masih para pemain Abdul Baim berkiri ke depan dia. Saya kira masih Udo, coba dilakukan oleh dua pemain sekaligus. Perebutan bola terjadi, bola kembali para pemain dari Garuda Mas, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya mengakibatkan lemparan ke dalam. Sudah akan masih Firman yang dipakai tali, hanya mengakibatkan dia itu tendang emas untuk Abdul Baim. Yang akan dilakukan di sana ada Andolaya dan juga Pankamah yang sudah bersiap-siap. Tenang saja dia, pasti melihat persiapannya. Kita akan nantikan. Sudah arahkan, namun kembali bola sudah lagi-lagi kembali bola lajak di tempat diperlukan penjaga Triswanto Tuadi.
bukan kali pertama saya berpartisipasi, jadi ini udah yang event yang kedua karena BFC 8 saya juga yang sponsorin, cuma kali ini bonusnya agak minta dibesarkan sama panitia, jadi kita genapkan jadi 25 juta. Ini sebagai aspirasi dari anak-anak muda dalam bidang olahraga, tentu kita menyambut positif. Ini juga sebagai ajang untuk silaturahmi para pemain sepak bola seperti itu. Bulado adalah rumah kedua saya juga sering main di sini dan panitianya juga teman-teman semua. Ya, insya Allah semoga bisa memotivasi teman-teman agar bisa menyalurkan hobi ke arah yang positif, jauhi miras, jauhi narkoba, hidup sehat dengan olahraga, seperti itu. Kalau masyarakat mintanya begitu ya kita bikin terus, kan kita nih wakil rakyat, apa yang di request rakyat ya kita bikin. Jadi mereka minta balap, kita bikin balap, mereka minta bikin sepak bola, kita bikin sepak bola, tergantung komunikasi aja. Jadi ini sebagai sarana untuk merealisasikan aspirasi dari permintaan masyarakat. Hadir, hidup. Saya bahkan 2 minggu kemarin untuk final check kita rapat, saya cuma duduk di salah satu warung situ, saya diomelin sama ibu-ibu, kapan acaranya? Karena pasti omsetnya naik, semuanya naik, dan ya, kita turut senang dengan adanya event. Dan Kota Gorontalo kita nggak punya apa-apa, jadi semakin banyak event pasti uang yang berputar semakin banyak orang hidup dari UMKM. Dari sektor ini, kalau sepak bola kan toko baju, bolanya, sepatunya, kaos kaki, semua itu mereka bisa laris dengan adanya itu, seperti itu. Jadi penyelenggaraan kegiatan ini berawal dari persiapan kita pada saat untuk memeriahkan 17 Agustus, hari ulang tahun proklamasi. Setelah kita melakukan rapat pembentukan panitia, maka disepakati bahwa pelaksanaan ini dilaksanakan tanggal 10 September dan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2023. Jadi dari seluruh peserta 16 tim yang ada itu hanya untuk berlaku di Kota Gorontalo, klub-klub yang ada di Kota Gorontalo itu yang kita undang. Kita memang tidak membuka umum, kita cuma memberikan dalam bentuk undangan tim yang akan berpartisipasi lagi. Hadiah yang diperebutkan itu kita menyiapkan total bonus 25 juta kegiatan ini, dan itu dengan rincian kita memberikan juara 1 10 juta, juara 2 6,5 juta, juara 3 itu juara 3 bersama, jadi 3 juta. Kemudian kita siapkan pemain terbaik, siapkan bonus untuk top scorer, ada kiper terbaik dan tim terbaik. Jadi kita menghimbau bahwa kegiatan ini kan terbuka untuk umum. Memang kita memang tujuannya menghibur masyarakat, tetapi kita juga menghimbau pada masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban daripada kegiatan ini.